Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Eprianti, NIM 19631087. Saya dari Perbankan Syariah 4D. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai manajemen lembaga keuangan syariah. Yang mana pada manajemen lembaga keuangan syariah kali ini saya akan memberikan informasi mengenai Bank Sumsel Bubble Syariah yang ada di Kecamatan Muara Kelini. Untuk informasi lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Dalam laporan ini, kami berusaha menyampaikan sedikit banyak mengenai pola manajemen bank syariah. Harus kita ketahui terlebih dahulu, apa itu manajemen? Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengaturan itu harus dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, bank syariah. Bank syariah adalah lembaga bank yang dikelola dengan dasar-dasar syariah. Dengan kata lain, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada nilai, prinsip, dan konsep syariah. Begitupun dengan manajemen yang ada di dalam bank syariah. Manajemen di dalam bank syariah berfungsi sebagai sarana pendorong pencapaian tujuan dari bank syariah itu sendiri. Bukan hanya untuk pencapaian keuntungan semata, melainkan untuk kemaslahatan umat. Di sini ada juga laporan mengenai karyawan, yang mana karyawan Bank Sumsel Bubble Muara Kelini bertanggung jawab atas usaha penyimpanan dan penyaluran dana milik masyarakat kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Karyawan bank juga memberikan jasa penukaran uang seperti transfer dan wesel, serta usaha penjualan investasi keuangan seperti obligasi pemerintah dan dana investasi. Untuk jenjang karir di dunia perbankan umumnya hampir sama, baik di bank konvensional maupun di bank syariah. Jalur masuk ke perbankan itu beraneka ragam, tapi yang paling banyak diincar oleh para fresh graduate adalah Recruitment Office Development Program atau ODP. Jalur ini mencari karyawan bertalenta yang diproyeksikan untuk menduduki kursi pimpinan yang akan datang. Media promosi yang dilakukan Bank Sumsel Bubble Syariah Cabang Muara Kelini untuk menarik pelanggan dan sebagai sosialisasi edukasi, menggunakan billboard yang terpasang di kantor cabang pembantu Muara Kelini serta canvassing melalui media sosial dan media cetak. Bank Sumsel Bubble Cabang Muara Kelini dalam menjalankan pelayanan dan produknya yang unggul berupa pembiayaan multiguna dengan menggunakan sistem akad musyarakah mutagisa atau MMQ yang utuh untuk kredit bagi konsumen yang mempunyai penghasilan tetap, serta pembiayaan kepemilikan emas untuk konsumen yang dapat sewaktu-waktu dijual untuk dijadikan modal usaha, serta produk yang lainnya. Ada tabungan haji usia dini, dan untuk sistem pelayanan kepala nasabah bisa melalui sistem online dan sistem SMS mobile banking untuk mempromosikan produk yang ditawarkan oleh pihak bank sendiri ke pelanggan, yakni cicilan emas, yang mana syarat utamanya bagi masyarakat umum yang mempunyai penghasilan baik itu dari usaha maupun penghasilan tetap dibuktikan dengan surat keterangan atau slip gaji penghasilan, KTP, KK, dan lain sebagainya. Serta emas yang ditawarkan berasal dari logam mulia PT Antam Mulia mulai dari 5 gram dan seterusnya sesuai kebutuhan yang diinginkan konsumen. Untuk harga emas sendiri saat ini sudah pasti menjanjikan. Tapi pada entitas syariah, laporan keuangan yang disajikan selain 5 laporan keuangan di atas, ada laporan keuangan tambahan yang harus disajikan. Tambahan ini disebabkan jenis transaksi pada entitas syariah yang khas. Laporan keuangan syariah juga harus memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama, laporan keuangan yang mencerminkan aspek bisnis. Yang kedua, laporan keuangan yang mencerminkan aspek sosial. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu laporan keuangan yang mencerminkan kekhasan transaksi suatu entitas syariah. Dan yang terakhir yaitu mengenai laporan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi suatu entitas. Jenis transaksi yang dilakukan akan sangat berpengaruh pada laporan keuangan yang dihasilkan.
Akad-akad syariah yang digunakan pada transaksi pada lembaga bisnis dan keuangan syariah sangat mempengaruhi laporan keuangan yang disajikan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan syariah. Dari segi jenisnya, pada umumnya laporan keuangan perusahaan terdiri dari 5 jenis laporan keuangan pokok, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan laba rugi dari penghasilan komprehensif lainnya, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan.